Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Ketua, Wakil Ketua, izinkan saya melakukan paparan. Hari ini agendanya ada 2 topik. Yang pertama adalah mengenai perkembangan seleksi guru P3K, dan yang kedua adalah penyesuaian RKKL Kemendikbudristek tahun 2022. Kalau kita bisa langsung saja ke halaman keempat. Terima kasih. Ini adalah lini masa perjuangan kita untuk guru honorer yang mulai dari bulan November 2020 ini sudah bergerak. 6 bulan dari itu kita mulai merencanakan rencana besar kita untuk menjawab masalah guru honorer kita. Bulan November-Desember 2020 terjadi rekonsiliasi formasi antara Kemdikbud, Pan-RB, BKN, dan BKD, dan juga Dinas-Dinas Pendidikan. Dan di bulan Januari kami mengeluarkan Kemendikbud tentang kualifikasi P3K. Dari bulan Februari tahun ini, materi pembelajaran sudah didistribusikan. Modul-modul pembelajaran. Dan di bulan Maret, akhirnya kita mendapatkan formasi final dari Kemenpan RB. Ya. Dan barulah bulan Juli kemarin, kita melaksanakan pendaftaran yang cukup historis, belum pernah terjadi sebesar ini pendaftaran guru honorer untuk mengikuti tes seleksi. Dan di bulan September kita mulailah ujian seleksi kesempatan pertama, nanti di bulan Oktober ujian seleksi kesempatan kedua, dan di bulan Desember ujian seleksi kesempatan ketiga. Tiga kesempatan ini bukan total dari semua kesempatan yang ada. Tentunya tahun depan pun akan ada, karena kita akan memastikan bahwa setiap guru honorer mendapatkan mendapatkan kesempatan maksimum 3 kali untuk bisa melaksanakan tes ini. Makanya ini adalah yang baru, yang pertama saja kita laksanakan. Dan ini kira-kira daftarnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk serius dalam merekrut guru P3K dan juga diimbangi dengan jaminan kualitas berdasarkan ujian seleksi. Ya, kita tidak akan mungkin bisa sampai sejauh ini dalam melaksanakan formasi, aman anggaran dari pusat kalau tidak ada jaminan kualitas dari ujian seleksi tersebut. Halaman berikut. Walaupun kami dan saya pun secara pribadi telah turun ke berbagai macam daerah, berbicara dengan berbagai macam Pemda untuk menjaminkan bahwa anggarannya itu akan diamankan oleh pusat, tapi tetap saja 36 pemerintah daerah masih belum mengajukan formasi guru P3K untuk tahun ini. Ini adalah 36 Pemda, banyak sekali dari provinsi-provinsi di luar Jawa, Sumatera Utara, Jambi, ya, beberapa di Kalimantan dan Sulawesi, Papua, Bengkulu, dan Maluku. Ini yang tidak mengajukan formasi. Tentunya, dan Mas Iwan tolong koreksi saya, tapi sekarang kita sedang melakukan ronde kedua formasi. Dan masing-masing daerah ini yang tidak mengajukan formasi, kita datangi satu persatu meyakinkan mereka bahwa anggarannya aman, ya, dan tidak perlu khawatir untuk teman-teman, karena kita harus, semua yang mengajukan formasi juga masih harus melalui tes seleksi gitu. Jadinya belum tentu semuanya juga yang akan lolos seleksi. Jadi kami akan mengunjungi satu persatu. Mohon izin, nomor 4 itu Sumatera Barat, bukan Sumatera Utara. Iya, sama Sumatera Barat. Pasaman. Oh ya, ada koreksi. Mohon maaf, koreksi. Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Terima kasih, Pak. Jadi ini menjadi target kita untuk memastikan daerah-daerah ini mengajukan formasi yang sekarang lagi dikumpulkan untuk tahun depan. Berikut. Namun kabar gembiranya adalah ini tahun yang rekor historis di Indonesia, 906.000 menjadi formasi terbesar untuk perekrutan guru ASN dalam tahun-tahun terakhir ini. Belum pernah terjadi
Dan ini adalah momen yang sangat historis karena perbedaannya adalah semua guru honorer bisa mengambil seleksi. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Dan guru yang mengajar di daerah-daerah yang tanpa formasi, itu mereka boleh mendaftar di daerah lain untuk mendaftar di daerah lain. Dan tentunya kita akan mengejar formasi. Jadi bahkan untuk guru yang dari yang tidak ada formasi, kita harapkan mereka akan bisa mendapatkan formasi tersebut di daerahnya masing-masing untuk tahun berikutnya. Masalah kita harus meyakinkan Pemdanya juga. Dan guru-guru yang melewati passing grade, yang lolos seleksi tahun ini, tapi tidak mendapatkan formasi, inilah mereka itu dapat menggunakan nilai hasil tes tahun sebelumnya. Jadi kalau mereka nggak mau mengambil tes lagi, sudah percaya diri dengan skor tesnya, tes itu yang akan valid untuk tahun depan, di mana harapannya formasinya sudah terbuka. Jadi ini banyak sekali kesempatan, gitu. Banyak sekali ronde-ronde dan kesempatan dan fleksibilitas yang diberikan guru honorer, yang bahkan kalau mereka sudah lolos tes seleksi, ronde pertama, mereka skor itu bisa mereka gunakan untuk pemilihan di tahun berikutnya, dan harapannya daerah mereka pada saat itu sudah ada formasinya. Tetapi kalau mereka ingin lebih ambisius, ya benar ya Mas Iwan, kalau mereka ingin lebih ambisius dan mengambil tesnya lagi untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi, boleh juga ya. Jadi kalau mereka ingin mencapai tes yang lebih tinggi sehingga ranking mereka juga semakin tinggi, itu juga diperbolehkan. Jadi benar-benar diberikan kemerdekaan. Kalau ada yang sangat ambisius dan ingin mendapatkan skor yang lebih tinggi, boleh mengambil lagi, tidak dibatasi, ya, bisa sampai 3 kali. Berikut. Nah, ini beberapa angka-angka ya. Jadi dari 506.000 formasi, ya, hanya sekitar 326.000 yang mendapatkan pelamar. Ya, walaupun formasinya sudah terbuka, tapi nggak semuanya melamar kepada posisi-posisi tersebut, ya. Jadi kita punya total yang terregistrasi yang melamar itu ada 925.000, melakukan ujian seleksi pertama, ya, posisi 608.000 guru yang bisa mengikuti ujian seleksi pertama, ya, dari yang diperbolehkan mengambil tes seleksi itu bisa dan melaksanakan tes tersebut. Itu statistik yang cukup luar biasa untuk pertama kali kita melakukan tes ini, se-Nusantara ya. Nanti kita tunjukkan skalanya. Lalu dan ada formasi kosong sebesar sekitar hampir 180.000. Nah, formasi kosong ini kebanyakan di daerah-daerah terpencil. Nah, ini kita baru mendapatkan datanya. Ini sangat penting sebenarnya bahwa ada data formasi yang kosong ini. Contohnya di daerah Nias Utara, Halmahera, Barito Selatan, Timur Tengah Selatan, Halmahera, Maluku, ya. Jadi banyak dari area-area ini yang membuka formasi tapi tidak mendapatkan pelamar. Jadi ini tentunya jadi PR kita, bagaimana kita akan memastikan bahwa lebih banyak guru yang berminat untuk mengisi kekosongan-kekosongan di daerah-daerah yang terpencil ini. Ya, kita lihat variasinya dari setiap daerah sangat besar ini yang mengisi formasi. Itu yang di chart di sebelah kanan itu, di mana yang biru itu yang formasi yang terisi ya, dan yang merah itu formasi yang sisa. Berikut. Ya, ini adalah proses di tahun 2021. Seperti kita tahu ada 4 segmen ya, ada 4 segmen. Ada guru honorer sekolah negeri yang terbesar, honorer THK 2, yang segmen ketiga adalah guru honorer yang dari sekolah swasta ya, pelamar yang dari swasta, dan juga keempat adalah lulusan PPG. Untuk ujian pertama seperti kita tahu ini hanya eksklusif untuk guru honorer sekolah negeri dan honorer TK 2 ya. Tapi kalau mereka misalnya tidak lulus di ujian pertama, mereka bisa masuk langsung di ujian kedua. Ya, di mana mereka akan bergabung tapi dengan 2 grup lain, guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG.
ya. Dan yang penting di sini adalah guru honorer THK 2 dan guru honorer sekolah swasta itu di ujian kedua hanya dapat melamar di satu daerah, ya, untuk memastikan bahwa memang dari daerah domisilinya. Dan lalu setelah itu, ya, misalnya tidak lulus di ujian kedua, bisa ke ujian ketiga. Dan di ronde ketiga ini seluruh peserta dapat melamar pada formasi lintas daerah yang belum terisi. Ya, jadi mereka benar-benar bebas untuk memilih lintas daerah. Dan setelah itu pun setelah ujian ketiga kita akan melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadinya ini ada banyak tahap-tahapnya Bapak Ibu, di mana kita akan terus mencoba mengisi kekosongan ini. Ya, ini baru tahap 1. Ya, belum sampai tahap 3. Tahun depannya akan ada lagi, proses lagi, gitu. Jadi apa hasilnya? Tahap pertama dari tahun pertama kita melakukan ini, apa hasilnya? Berikut. Nah, ini sedikit mengenai logistik. 608.000 peserta, bayangkan ya Bapak Ibu. 608.000 peserta mengambil tes seleksi di dalam satu waktu yang bersamaan. Ini merupakan suatu pencapaian logistik yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Ini kita harus melakukan ini. Di 1.134 lokasi, di hampir 4.000 ruang ujian dengan 100 teknisi, 1.134 pengawas utama, dan menggunakan 86.000 komputer. Ya, ini yang terjadi selama ini. Dan berikut hasilnya. Nah, ini contoh saya kebetulan datang ke beberapa pelaksanaan P3K kemarin di Jawa Tengah. Saya mengunjungi dan sangat disiplin protokol kesehatan yang dilakukan. Semuanya harus antigen ya, Mas Iwan ya. Harus ada menunjukkan tes sehingga kita berhasil menjaga keamanan dari protokol kesehatan. Ya, saya berbicara sama beberapa guru-guru juga dan mereka dari sisi internet dan koneksi semuanya bilang bahwa ini cukup memuaskan. Cuman beberapa yang merasa juga agak sulit pertanyaannya, memang itu saya sudah diskusi. Tapi yang kita lihat adalah proses ini telah terjadi dengan 600.000. Jadi secara logistik lumayan lancar. Ini ada cerita guru MAN yang akhirnya melewati semua nilai batas. Terbiasa banyak sekali lah cerita kreatif yang sampai ke situ. Berikut. Kami juga memastikan bahwa proses P3K ini seinklusif mungkin ya untuk para penyandang disabilitas ya. Kita menginstal aplikasi khusus yang menyediakan headset untuk mereka bisa mendengarkan lebih baik dan juga untuk tidak mengganggu peserta lainnya. Dibantu oleh 2 orang pengawas yang bergantian membacakan soal dan mengklik sesuai jawaban dari peserta. Jadinya kita memastikan bahwa prinsip-prinsip inklusivitas dilaksanakan selama tes P3K ini. Berikut. Ya, namun ada beberapa hambatan, beberapa force majeure yang terjadi. Seperti kita tahu, karena musim hujan, banyak sekali lokasi yang terkena banjir, ya, ada beberapa. Ada pemadaman listrik karena pohon tumbang, karena badai, dan juga beberapa gangguan keamanan yang terjadi. Jadi ada beberapa force majeure, memang ini suatu hal yang harus kita hadapi bersama, yang menyebabkan nggak semua daerah bisa melaksanakan dengan mulus. Berikut. Ya, ini yang penjelasan tadi, hanya 4%, jadi 22.000, 4% dari total yang tidak bisa hadir. Ya, jadi 96% bisa sukses hadir melaksanakan tes. Ya, dan semuanya dari yang tidak hadir sebenarnya diizinkan ujian susulan. Ya, kecuali yang 1,5% itu 9.000 yang tidak hadir tanpa keterangan. Ya, mereka harus ikut ujian seleksi tahap kedua. Ya,
Tapi yang memberikan keterangan itu bisa melakukan ujian susulan langsung gitu. Ya, bagi yang memberikan keterangan, alasan utamanya ada keadaan kahar atau terindikasi COVID, datang terlambat, sakit, dan lain-lain seperti hamil. Berikut. Sekedar mengingat kembali bahwa kami sudah memberikan, kami dan Pansel sudah memberikan dan setuju oleh memberikan afirmasi, ya, afirmasi jumlah tambahan nilai 100% untuk yang sudah memiliki sertifikat pendidik, 15% bagi yang di atas usia 35 tahun, dan 10% untuk penyandang disabilitas, dan 10% untuk poin bonus untuk guru honorer THK 2. Ya, ini cuma ingin mengingatkan kembali bahwa kita sudah dari awal sudah memberikan afirmasi kepada beberapa pihak. Berikut. Ya, jadi hasilnya apa? Jadi berdasarkan seleksi pertama saja ya, sekitar hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Nah, ini mohon tepuk tangannya untuk 100.000 Bapak Ibu yang sudah lolos. Mereka sudah berjuang luar biasa dan kita patut juga menyelamati mereka karena mereka sudah berhasil. Ini baru ronde pertama lagi, belum ronde ketiga, belum tahun depan. Jadi dari 326.000 formasi yang terisi pelamarnya Bapak Ibu, 30% itu terisi. Ya, dari 30% itu terisi. Ya, jadi saat ini yang 100.000 itu mewakili 30% dari 326.000 formasi yang ada pelamarnya. Sayangnya ada formasi sisanya tadi yang 170-180.000 yang tidak ada pelamarnya. Nah, itu yang harus kita usahakan bersama. Ya, berarti 100.000 di tahap 1 pun ronde pertama ini 100.000 akan diangkat dan lebih banyak lagi yang akan diangkat setelah ujian seleksi kedua dan ketiga. Alasannya banyak, mereka akan banyak yang lebih pastinya tentunya sudah mengetahui tes yang pertama, tes kedua biasanya angkanya meningkat, kedua formasinya akan lebih banyak ya karena banyak daerah yang akan kita yakinkan ya secara paralel, dan ketiga juga optimalisasi yang akan dilakukan GTK untuk memastikan daerah-daerah yang kosong itu ada demand-nya. Ya, tapi kita belum bisa, ini hanya rekap awal. Pengumuman lengkap hasil ujian seleksi pertama dilakukan beberapa hari ke depan ini. Nah, Kemendikbudristek saat ini mendengarkan aspirasi masyarakat yang sedang memperjuangkan afirmasi tambahan, ya, baik untuk daerah-daerah yang kekurangan guru atau untuk yang usia di atas 50 tahun. Ini kami sangat mendengarkan dan ini menjadi kami sama dengan Komisi 10. Kami di dalam Pansel juga akan terus memperjuangkan ya dalam bentuk afirmasi ya tentunya, tapi ini bukan keputusan Kemendikbudristek. Masyarakat juga harus mengerti ini keputusan berbagai macam pihak di dalam panitia seleksi. Jadi harus ada konsensus, harus ada kesepakatan. Kami juga mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ada dua opini yang dua-duanya valid. Satu opini di mana kita harus benar-benar mengapresiasi pengabdian daripada guru-guru honorer kita dan untuk segmen-segmen tertentu memberikan afirmasi yang layak. Dan di satu sisi ada juga banyak sekali pakar-pakar pendidikan yang merasa kita juga harus menjaga integrasi daripada proses seleksi menjadi guru kita, dan itu tidak ingin dikorbankan, ya, tidak ingin dikorbankan untuk kualitas anak-anak pembelajaran anak-anak kita. Jadi ini dua hal yang harus kita pikirkan secara seimbang, Bapak Ibu. Tidak bisa satu pihak saja. Tapi saya mau menekankan secara eksplisit bahwa aspirasi Komisi 10 dan Kemendikbud ya adalah sama. Kita menginginkan, sudah menunjukkan kami sudah mengeluarkan afirmasi sebelumnya dan berhasil memperjuangkannya, dan kami akan terus memperjuangkan dengan Panselnas untuk bisa menangkap atau mengakomodasi aspirasi masyarakat tanpa
mengorbankan integritas daripada tes seleksi ini dan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan anak-anak kita. Saya rasa itu, jadi mohon doa restu. Sekarang kita sedang dalam proses diskusi dengan Pansonas, kita lihat hasilnya dan insya Allah perjuangan kita akan bersama akan dijawab. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mengenai proses P3K. Seterusnya untuk penyesuaian RKKL tahun 2022, saya persilahkan Ibu Sekjen untuk melakukan presentasi. Interupsi pimpinan, izin sebelum presentasi soal anggaran kita bahas dulu ini kan sesuatu yang berbeda, ada dua hal yang berbeda. Kita bahas yang ini dulu, lalu kita masuk ke yang itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Mas El Nino usulannya. Saya lempar ke forum. Saya tadinya kita tuntaskan dulu, baru nanti season tanya jawab. Khusus untuk RKKL, jubir per fraksi cukup 1, menyangkut soal perkembangan seleksi P3K nanti kita berikan kesempatan seluas-luasnya. Izin pimpinan, Silakan. Golkar. Saya setuju dengan usulan Pak El Nino. Kita bahas dulu rekrutmen ASN ini supaya nanti bisa menyerap semua aspirasi karena anggota juga menjadi saluran aspirasi dari para peserta. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pimpinan. Pak Sasidat. Putra Nababan, PD Silakan, Perjuangan. Bang Putra. Baik pimpinan, saya ikut langgamnya Ketua Komisi yang di awal sudah membuka dengan beberapa agenda dan kemudian disusul dengan penjelasan Menteri terhadap beberapa agenda yang dimintakan pimpinan. Setelah itu baru kita mendapatkan keleluasaan untuk menanggapi atau melakukan pendalaman. Jadi saya ikut dengan langgamnya Ketua Komisi yang sudah diset dari awal. Terima kasih. Terima kasih Bang Putra. Sebenarnya sedikit saja sebenarnya, kita persilahkan dulu saja Bu Sekjen. Habis itu nanti kita lanjutkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati, seizin Bapak Menteri, izinkan kami melaporkan hasil pembahasan terkait dengan RAPBN 2022 untuk Kemendikbudristek. Ada dua hal yang akan kami laporkan. Pertama terkait dengan postur anggaran dan kedua terkait dengan kegiatan prioritas Kemendikbudristek. Next. Berikutnya. Sesuai dengan hasil rapat panja Badan Anggaran DPR RI, anggaran fungsi pendidikan sudah ditingkatkan sebesar 1,1 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan 20% dari tambahan untuk belanja pusat sebesar 5,5 triliun rupiah. Namun demikian kami laporkan bahwa dengan tambahan anggaran total fungsi pendidikan sebesar 541,7 triliun menjadi 542,8 triliun, tidak ada penambahan untuk Kemendikbudristek. 1,1 triliun rupiah ditambahkan di dalam pagu BA Bun yang di pie chart berwarna kuning. Next. Dengan demikian anggaran Kemendikbudristek tidak mengalami perubahan dari posisi pagu anggaran sebesar 72,994 triliun rupiah. Meskipun kita sudah berusaha, sudah melakukan pembahasan cukup panjang seperti yang Bapak Pimpinan tadi sampaikan sejak tanggal 3 Juli, rupanya belum cukup menghasilkan tambahan anggaran untuk Kemendikbudristek. Berikutnya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, maka anggaran fungsi pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari 2017 ke 2022 tidak pernah mengalami penurunan. Dari tahun 2021 yang sedang berjalan sekarang ke 2022 pun mengalami peningkatan sebenarnya, namun tambahan tersebut digunakan untuk hal yang lain. Untuk pembiayaan ada kenaikan dari 66,4 triliun menjadi 69,5 triliun, itu di dalamnya termasuk untuk dana abadi. Kemudian anggaran pusat juga mengalami peningkatan dari 176,2 triliun menjadi 182,8 triliun. Namun demikian untuk Kemendikbudristek di bar chart sebelah kanan
kita mengalami penurunan dari 2021 ke 2022. 2021 kemarin sempat mengalami penambahan karena ada tambahan-tambahan untuk kuota dan sebagainya. Namun sekarang 2022 kita baru mendapatkan alokasi sebesar 72,99. Next. Dengan anggaran 72,99 tersebut, banyak sekali sebenarnya yang merupakan revenue dari Kemendikbudristek sendiri, dari PNBP dan BLU yang umumnya berasal dari perguruan tinggi lebih dari 10 triliun rupiah. Dan untuk rupiah murni umumnya untuk non operasional hanya sebesar 41,7 triliun rupiah. Itu pun sebagian besar digunakan untuk pendanaan wajib seperti program Indonesia Pintar, KP Kuliah, tunjangan guru, dan BOPTN yang jumlahnya mencapai 34,85 triliun rupiah. Untuk kegiatan ongoing, untuk sekolah Indonesia luar negeri, beasiswa ongoing juga membutuhkan hampir 1 triliun rupiah, dan tersisa 6,06 triliun untuk pemenuhan prioritas nasional, prioritas kementerian, dan juga untuk tata kelola. Next. Berikutnya. Karena tidak ada perubahan tambahan anggaran, mau tidak mau tidak banyak bisa menampung usulan-usulan penambahan kegiatan dan program sebagaimana diusulkan di dalam raker sebelumnya. Tapi kami laporkan bahwa kami melakukan penyesuaian sedikit di sana-sini, Bapak Ibu yang kami hormati, karena ada beberapa hal. Pertama, karena pengalihan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi unit utama. Sebagai contoh, untuk pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan vokasi yang sebelumnya dilakukan oleh pendidikan vokasi, sekarang dikembalikan kepada Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan Ditjen GTK. Kemudian kedua, integrasi kegiatan-kegiatan pendampingan di tingkat satuan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak kegiatan. Ini terjadi untuk di PAUD Dasmen, karena ada kegiatan-kegiatan yang untuk pembinaan sekolah kita ingin itu dilakukan secara terintegrasi dan di mainstream dengan berbagai kegiatan lain. Ketiga, penyediaan anggaran untuk kegiatan prioritas yang anggarannya belum tersedia dalam pagu sementara, yaitu untuk kegiatan PPG yang waktu itu kita usulkan dari tambahan atau dari dana LPDP. Namun karena keduanya belum memungkinkan, maka kami melakukan penyesuaian dari internal Ditjen GTK. Kemudian yang keempat, penyesuaian jumlah sasaran kegiatan menggunakan basis data terbaru. Ini untuk KIP kuliah karena ada data-data yang sudah by name sehingga kita sudah bisa menghitung berapa kebutuhan realnya untuk tahun depan dan berapa yang bisa kita alokasikan untuk mahasiswa baru. Dengan perubahan-perubahan tersebut, maka kami laporkan pada tabel di halaman 22 perubahan-perubahan antar unit utama dan antar program sebagaimana dalam tabel tersebut. Perubahan terjadi hanya untuk di area yang di-highlight warna kuning, yaitu di Ditjen PAUD Dasmen dan Balitbank. Mohon maaf di sini karena masih menggunakan nomenklatur dalam dokumen anggaran yang ada. Saat ini kami sedang berproses mengusulkan perubahan nomenklatur sesuai dengan SOTK baru, tidak hanya perubahan nama unit utama, tetapi juga penambahan unit eselon 2 di Ditjen Dikti, Iptek, dan di Ditjen Vokasi. Berikutnya. Nah, perubahan-perubahan yang kami lakukan dapat dilihat di dalam tabel dimulai dari halaman 24. Ini untuk program PAUD dan wajib belajar 12 tahun. Di situ ada penyesuaian untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak ada dan mainstream kegiatan-kegiatan yang lainnya. Misalnya di situ dan untuk community learning center itu kami masuk ke dalam kegiatan untuk sekolah yang mendapatkan pembinaan afirmasi karena semuanya sifatnya juga afirmasi. Next. Terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran, di situ kami lakukan penyesuaian
sekolah yang menerapkan kurikulum pembelajaran itu kami integrasikan dengan sekolah yang mendapatkan pendampingan karena supaya hasilnya juga lebih maksimal. Kemudian untuk PAUD yang menyelenggarakan pendidikan holistik integratif, kami masukkan juga ke dalam program kegiatan yang lain, yaitu PAUD yang memperoleh peningkatan kapasitas. Ini mudah-mudahan dengan adanya integrasi kegiatan, maka program-program dan kegiatan fokus pada sekolah-sekolah tertentu secara lebih baik. Berikutnya, terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran juga, di situ ada perubahan-perubahan seperti misalnya untuk guru penggerak, organisasi penggerak, yang sebagian dananya kami alokasikan untuk guru yang mengikuti sertifikasi guru atau PPG. Jadi yang paling bawah tersebut, yang semula tidak ada, yang semula kita harapkan dapat tambahan dari pagu tambahan atau dari LPDP, masih harus kita alokasikan menggunakan dana internal GTK. Next, untuk pemajuan kebudayaan dan bahasa, kami laporkan untuk kebudayaan hanya ada perubahan sedikit karena harus menampung kanal Indonesiana, baik itu untuk kanalnya sendiri maupun penyiapan konten yang kita alokasikan di dalam penguatan kegiatan yang ada. Untuk badan bahasa tidak banyak perubahan, tetapi kami memastikan bahwa semua UPT bisa bekerja dengan baik dan bisa melaksanakan tusinya, sehingga secara internal sedikit di sana-sini ada perubahan. Untuk pendidikan tinggi hanya ada perubahan di KIP kuliah, meningkatkan target meskipun dengan jumlah dana yang sama, seperti halnya yang saya sampaikan tadi, karena ada data single name yang bisa memungkinkan kami menghitung berapa kebutuhan real untuk KIP kuliah untuk yang ongoing, sehingga ada tambahan dana yang bisa dialokasikan untuk mahasiswa baru. Untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi, sedikit dikurangi, yaitu sebesar 11,1 miliar. Ini untuk pengembangan kurikulum yang semula ada di vokasi, kita pindahkan ke badan asesmen kurikulum dan badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan yang memang secara tusi harusnya penyiapan kurikulum, penyusunan kurikulum ada di badan tersebut. Untuk program dukungan manajemen tidak ada perubahan. Jadi demikian Pak Menteri yang dapat kami laporkan, Bapak Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati. Mudah-mudahan dengan penyesuaian-penyesuaian ini, meskipun tidak ada tambahan anggaran, kegiatan-kegiatan yang urgent yang perlu kita siapkan dapat dialokasikan. Meskipun demikian, kita tetap berharap bahwa Kemendikbud akan mendapatkan alokasi anggaran tambahan. Barangkali Bapak Pimpinan, dana 1,1 triliun yang sekarang dialokasikan di BA-Bun bisa didorong untuk dialokasikan ke Mendikbudristek. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekjen. Mungkin tadi ada tambahan data Pak Ketua. Kita baru dapat data dari yang 3 kabupaten tadi Pak, untuk data mengenai berapa persentase dari formasi yang terisi. Di Kabupaten Marat, formasi yang dilamar itu 593 dan yang terisi itu sekitar 135, 22,8%. terisi. Dan untuk Kabupaten Tegal, formasi yang dilamar itu 1.297 dan yang terisi 661, yaitu 51% yang terisi. Jadi itu mungkin sedikit update Pak, makanya mungkin kami mohon juga Komisi 10 dan para guru honorer membantu untuk menunggu data resminya nanti yang keluar. Itu beberapa data tambahan, izin Pak Ketua, yang ingin disampaikan. Saya rasa sekian Pak dari kami yang bisa disampaikan. Esensinya adalah walaupun kami kecewa
anggaran yang sudah ada. Dan yang kedua adalah kami akan memastikan bahwa kita terus berjuang untuk mengakomodasi aspirasi dari para guru honorer dan juga aspirasi dari semua pakar-pakar pendidikan yang ingin menjaga kualitas pendidik anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.